Halo, Selamat datang di Event Podcast. Oke, hari ini saya Aziza sebagai host bersama dengan teman-teman dari Pendidikan Geografi Universitas Negeri Yogyakarta. Mungkin kita kenalan dulu. Pertama ada Bapak Rifki, monggo diperkenalkan Bapak sebagai alumni ya dari Universitas IPET. Silahkan. baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Rifki Abu Zamroh. Saya sebagai alumni IFET angkatan 2010. Jadi saya sekarang mengabdi atau mengajar di SMA NU 5 Brangsong di Kendal. Oh gitu, oke. Namun boleh dilanjutkan kakak-kakak mahasiswa mungkin dari siapa? Halo, perkenalkan aku Syair Al-Fatih dari mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Halo, perkenalkan namaku Ria Cilana Utami dari Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, ada Kak Fatih, Karya, dan Pak Rifki. Mungkin kita mulai ngobrol sama Bapak Rifki dulu, boleh Bapak? Oke. Nggih. Sebagai alumni Bapak ya, dulu pasti pas mau masuk ada beberapa pertimbangan dong. Iya kan Pak? Nah, dulu waktu awal masuk di pendidikan geografi nih Pak, awal terjun nih, terutama dulu kita masih IKIP veteran, Nggih. Ya, Nggih. Oke, terus apa sih ekspektasi Bapak tentang program studi pendidikan geografi ini gitu? Oke. Di pendidikan geografi itu memang saya dari SMA memutuskan untuk kuliah pendidikan geografi, Mbak. Oh gitu. Jadi ekspektasinya pasti sebagai seorang guru, Oh gitu. Jadi memang terjunnya memang pengen ke dunia Ya, pendidikan, ngoten pengen nggih. ke dunia Dan pendidikan. khususnya di bagian geografi. Geografi, Gitu. ya. Oke, gitu. Terus nih, menurut Bapak ada skill yang paling penting nggak sih Pak yang harus nih dimiliki mahasiswa untuk pendidikan geografi saat ini? Oke, untuk pendidikan geografi saat ini karena saya sudah berapa tahun mengajar ya. Saya mulai mengajar itu 2015 sampai Oh sekarang. berarti Berarti setelah tahun lulus ya Bapak? ya 11 Lama tahun sekali ya, sampai 11 sekarang. tahun, Sudah betul. 11 tahun untuk skill mengajar. Yang pertama pasti skill terkait dengan pengembangan media. Oke. Itu skill yang harus dimiliki. Oh, apalagi kalau lebih spesifik ke geografi, itu lebih kepada sekarang itu GIS, Geografi Informasi Sistem, atau kalau di bahasa Indonesia kan pakainya Sistem Informasi Geografi. Jadi nanti kita ciri khas geografi itu lebih kepada spasial, wilayah. Jadi itu tidak dimiliki oleh prodi pendidikan lain. Jadi ciri khususnya kita punya media, tapi media itu bisa menggambarkan secara spasial atau ruang lingkup, ruang wilayah. Oh gitu. Itu. Jadi pendidikan geografi ini ada ciri khasnya, ada Ada. spesialnya gitu Ya, ya ada Pak. spesialnya. Oke, terus nih Pak, seberapa besar sih peran ilmu pendidikan geografi yang Bapak dapat nih terhadap pekerjaan Bapak saat ini? Sangat besar. Besar sekali, Istilahnya gini, pengalaman dari kuliah itu pasti kita tahu kuliah ada di lapangan, pasti ada praktek di lapangan. Kemudian dulu namanya masih PPL, Mbak. Oh gitu. Dulu namanya PPL itu di sekolah langsung, dan pengalaman kuliah dari segi keilmuan saat di lapangan, saat PPL itu sangat diperlukan dalam dunia pendidikan sekarang ini. Ibaratnya semua itu apa ya? Ibaratnya apa yang kita dapatkan dalam bangku kuliah waktu saya dulu itu tidak sia-sia karena memang target saya menjadi seorang pendidik. Ya mungkin nantinya bisa jadi dosen itu Ya, masih ada amin. kemungkinan karena saya sudah selesai jenjang S2 juga. Oh, mantan, amin. Gitu. Terus nih Pak, sekarang kan dari Bapak lulus sampai saat ini ya Pak, dari mulai mengajar sampai saat ini masih mengajar, itu kan pasti perkembangan teknologi berkembang pesat ya Pak ya. Nah, apa sih tantangan terbesar dari Pak Rifki terhadap dunia pendidikan yang saat ini dijalani sih Pak? Oke, untuk tantangannya itu lebih kepada SDM-nya. Jadi SDM yang kita ajar waktu saya dulu 2015 dengan sekarang 2026 itu SDM-nya sangat berbeda. Berbeda sekali. Ya, sangat berbeda. Cara hidupnya, cara belajarnya itu sangat berbeda. Jadi dari situ kita ada tantangan dan bagaimana penyelesaiannya guru harus adaptif. Adaptif dan transformatif. Bedanya apa? Adaptif kita beradaptasi, transformasi kita bisa bertransformasi sesuai dengan adaptasi kondisi yang ada. Jadi dua itu yang sering saya tanamkan kepada diri saya. Jadi walaupun mau siswanya bagaimana kondisinya, kita sebagai guru, sebagai pendidik harus ya juga beradaptasi juga bertransformasi. Kalau cuma beradaptasi kita adaptasi yaudah gitu Iya, toh. betul, Tapi betul. transformasi kita kan bagaimana kita bisa mengikuti Betul itu. sekali. Dan alhamdulillah kemarin walaupun saya ini di sekolah swasta kemarin tahun 2023
itu OSN tingkat nasional Wih, keren banget. masuk siswa saya. Wow, Gitu. keren banget. Wah, terima kasih Bapak nih udah Ya. berbagi pengalamannya Bapak. Mungkin Ya. kita geser ke kakak-kakak mahasiswa nih dari Universitas Negeri Yogyakarta, teman-teman. Dari Kak Fatri? Yap, Ya, betul ya. Oke, kita ngobrolin dulu nih Kak. Kak kan udah semester 6 nih ya, pasti Ya. udah nggak asing lagi dong sama pendidikan geografi ya kan? Betul Oke, sekali. kalau disuruh menjelasin secara singkat nih Pak, misalnya ke anak kecil atau anak orang awam yang belum tahu geografi itu apa sih gitu? Oke, jadi yang perlu teman-teman tahu bahwasanya geografi ini kalau saya menganggapnya itu rumpun ilmu dari keseluruhan ilmu. Oh gitu. Karena dari sosial dapat, fisik dapat, dan juga banyak berkaitan dengan teori sejarah juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kita juga belajar itu berbagai macam hal yang bisa kita pelajari dan kita dapatkan juga. Oke. Jadi geografi itu nggak sebatas tentang peta ya Pak, karena kan kadang ada nih orang-orang yang memikirkan geografi itu belajarnya cuma peta Iya, aja, betul. cuman ala ngapain sih, cuman Iya. peta ya gitu-gitu aja, bumi gitu-gitu aja gitu ya Kak. Betul. Terus ada hal tersembunyi nih yang unik banget yang orang-orang tuh jarang ketahui gitu. Wah, kalau di geografi ini hal tersembunyinya ini banyak banget. Jadi Banyak harus masuk ke Oh gitu, jadi geografinya harus dulu. masuk dulu. Kayak Rahasia contohnya banget. awal nih aku mikir geografi itu yaitu balik lagi mungkin ke batuan atau ke Iya pemetaan aja betul. gitu. Ternyata kita banyak di situ. Bisa mengkaji lautan, bisa mengkaji bentang alam di daratan juga gitu. Oke, kalau dari Kak Via, Vira, Iya, siapa? iya. Iya, iya. Gimana nih Kak pendapatnya geografi itu sebenarnya semenarik apa sih gitu? Ya benar, menurut aku tuh menarik banget ya. Buat aku yang emang orangnya suka traveling, suka Oke. explore, itu tuh kayak kita pergi ke suatu tempat, kita kebakalan belajar di tempat itu. Oh, Jadi kayak banyak kita explore-nya belajarnya gitu. tuh pasti dari nggak cuma di ruang kelas, tapi juga langsung di Terjun. lapangan Oke. kemanapun kita pergi Oke, jadi gitu. langsung terjun ke lapangannya Mm-mm. gitu ya Kak. Dan itu biasanya hal unik apa yang paling sering ditemuin ketika terjun langsung ke lapangan sih Kak? Hal uniknya tuh kayak kita insight-nya sih kayak Oh gitu. kayak wah ternyata tuh ini bener loh teori yang kita pelajarin ini gitu. Jadi teorinya nggak cuma ambang gitu Iya, ya, Kak, tapi bener. kita lihat langsung kalau oh Mm-mm. teori ini tuh ternyata benar gitu ya. Itu Benar itu. dipelajari di pendidikan geografi banget. Iya. Karena bisa langsung terjun, bisa lihat langsung bagaimana teori itu akhirnya bereaksi gitu ya. Oke, terus kita lanjut nih. Pernah nggak sih Kak ngerasa kalau ini berat banget deh kayaknya jadi anak geografi gitu? Pasti sebagai mahasiswa nih ya kan. Pasti ngerasa dong kayak kok ini prodi apa sih susah banget gitu. Pernah nggak sih Kak? Pernah dulu tuh apalagi waktu semester 2 ya kita. Jadi semester 2 itu kita ada praktikum, 3 praktikum sekaligus. Wow. Benar-benar kita tiap minggu ada praktikum dan kita harus ngumpulin laprak itu setiap minggunya. Jadi kayak setiap hari kita belajar, kita praktikum tapi juga harus kelas teori gitu. Oke, nggak kebayang stress out apa waktu itu. Ya. Terus gimana cara bisa sampai survive, bisa ngelewatin itu gitu Kak? Karena kita enjoy. Jadi kita ngerjain lapraknya bareng-bareng. Oke, jadi meskipun sambil apa sih ini susah banget, tapi tetap sambil dijalanin ya, nggak apa-apa dijalanin sambil nangis-nangis gitu. Oke, terus kalau kita ngomongin tentang pendidikan geografi kan berhubungan langsung dengan alam ya pastinya, tentang apa yang ada di Indonesia, yang ada di muka bumi ini gitu kan. Apa sih kira-kira satu hal kecil yang bisa kita lakuin nih mulai dari hari ini untuk lebih peduli terhadap lingkungan gitu? Hal-hal kecil yang akhirnya akan berdampak besar gitu ya mungkin. Kalau dari aku yang pastinya itu perhatikan hal-hal kecil di sekitar kalian. Contohnya hal kecil itu kayak memilah sampah yang organik ataupun yang anorganik. Karena dari hal kecil tersebut dapat membawa perubahan yang besar untuk tujuan yang besar juga. Oke, betul-betul. Jadi memang kesadaran dari diri masing-masing ya. Iya. Silakan Kak Ria ditambahkan. Kalau dari aku tuh karena aku rumahnya deket pesisir pantai ya, Oh, jadi sama dong kita. iya, Sama jadi banget. jadi kayak makin aware gitu kayak wah ini orang-orang di sekitar rumahku tuh harus juga tahu nih Iya, gimana betul, nih betul. harusnya mitigasi bencananya karena kan kita Oke. juga belajar itu gitu. Oke, Jadi sama kayak saya hal juga kecil berarti harus gitu. belajar sama Karya nih, karena rumahnya sama-sama pesisir pantai juga. Oke, nanti abis ini kita ngobrol banyak. Terus nih Boleh. teman-teman terakhir ada pesan yang mau disampaikan buat mungkin yang masih bingung, masih bimbang milih pendidikan geografi atau enggak ya gitu. Hal apa yang bisa ngeyakinin nih? Boleh satu-satu silahkan. Oke, kalau dari aku sendiri sih kayak belajar geografi itu menyenangkan karena kita nggak cuma belajar di ruang kelas tapi juga langsung ke alam. Itu Oke. sih. Menyatu dengan alam gitu ya konsepnya. Nah, Oke, lanjut, Kak. kalau dari aku itu yang pastinya kalian bakal nemuin hal-hal baru, entah mungkin di kelas ataupun di lapangannya.
Dan aku yakin pasti kalian bakal tertantang gitu, terbawa sama suasananya. Oh gitu. Jadi suasana geografi itu akan ngikut ke kita terus gitu. Kita akan Betul. terbawa suasana terus dan Betul itu sekali. akan dipelajari di masa kuliah ya Kak ya. Di masa Betul. SMA mungkin dipelajari juga, cuman nggak akan sedalam Sebatas di masa teorinya, kuliah. Oke, betul betul. Dari Bapak mau Pak, yakinkan teman-teman untuk ikut pendidikan geografi Pak. Oke, jadi untuk geografi sendiri memang kenapa dulu saya memilih pendidikan geografi karena memang kuncinya kita hidup di bumi. Oke, betul. Oke, hidup di bumi dan kita harus mempelajari apa yang kita tempati. Dengan kita mempelajari apa yang kita tempati, kita akan tahu sebenarnya bumi itu harusnya dibagaimanakan dan kita harus bagaimana untuk hidup sebagai tempat kita apa ya istilahnya melanjutkan kehidupan ini. Intinya kita geografi itu adalah bagian dari alam dan alam itu akan mendukung bagaimana kita itu nanti akan hidup. Oke, jadi kayak kita harus bertanggung jawab nih Bertanggung terhadap jawab. tempat hidup kita sekarang. Iya. Meskipun dulunya kita dari kayangan ya kayak cewek-cewek dari bidadari turun ke bumi ya kan. Akhirnya kita harus jaga nih gimana caranya bumi itu biar tetap asri, biar tetap bisa jadi kehidupan untuk manusia-manusia atau generasi-generasi selanjutnya gitu ya kakak-kakak. Oke, keren banget podcast kita hari ini. Simpel sekali karena habis ini mau balik Jogja langsung atau mau liburan kemana nih? Masih ada observasi lagi. Masih ada lagi kemana tuh? Boleh Nah, ngintip di sini gak? ke Waduk Jati Barat. Ke Batu Jati Bareng dekatnya Gua Kreo. Betul Di sana sekali. banyak monyet kak. Betul. Banyak monyet. Kita lihat. Salah satu Iya deh. kita mengkaji Menyatu banget. sejarahnya. Cocok banget nih sama pendidikan Betul. geografi nih. Oke, kita ucapin terima kasih banyak nih untuk kakak-kakak mahasiswa atau dan juga Bapak Rifki yang mau hadir di Ifat Podcast hari ini. Mungkin kita sampai jumpa di Ifat Podcast selanjutnya ya Bapak. Nah, jangan lupa teman-teman kalau bingung milih jurusan apa, pendidikan geografi nih solusinya. Oke, terima kasih kami ucapkan. Sampai jumpa di Ifat Podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.